ning kono ibu sapa ya. Yo pinju sing ngapal. Berarti duit ya ora dikei, apa neh becake ya? Becake nang ya. Becake iki nggih pameran tok ya. Baru ditarik neh. Mbang badak karo kono golek-golek wong tak wong iki. Duite 50 ora dikei. Lho, duit 50 ora dikei. Janjine 100 ya? Iya, iya. Oh, alah-alah, biasa ya. Ya wis. Sewaktu ya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Dari pengakuan viral ya, dari pengakuan dari Abang Beca ini, ternyata kemarin ketika deklarasi Prabowo ada sekitaran 300 becak katanya begitu kan, mau dibagikan. Ternyata Bapak ini tidak dapat begitu kan ya. Katanya dikasih uang juga ya 100.000, ternyata mereka juga tidak dapat begitu. Apakah ini kena prank di situ begitu kan? Ini kasihan banget ya, Abang Becak seperti ini sudah susah payah, katanya dapat becak begitu kan ya, becak listrik di situ begitu, dan bahkan satu sisi becak itu hanya dijadikan pajangan, tidak diberikan katanya begitu kan. Apakah benar seperti itu? Ini TKN Prabowo harus klarifikasi begitu kan ya. Karena ini seperti ini justru ya membuat PHP masyarakat di situ. Belum menjadi presiden saja sudah memberikan PHP begitu kan. Ini gimana logikanya begitu kan? Artinya apa ya, yang lihat kemarin itu ya nuansa-nuansa di situ kan banyak sekali katanya yang menerima sekitaran 300 orang begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kalau hanya dijadikan pajangan ya, kalau hanya dijadikan sebagai foto-foto, sebagai ajang biar masyarakat tertarik di situ, pada hakikatnya ya ini kan menurut saya pribadi ada kekacauan yang sangat luar biasa di situ begitu kan. Jadi bahwa becak ini katanya begitu kan, dari spekulasi yang muncul dari beberapa berita, ini pertama kali di dunia katanya begitu. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Saya sampai hari ini masih melihat bahwa apakah ini benar-benar pertama kali di dunia atau tidak begitu kan. Karena yang saya amati itu begitu kan, Anies Baswedan pernah melakukan itu begitu kan ya, waktu di DKI Jakarta 2018 ya. Ini Anies akan pajang becak listrik dari Hanafi Rais di Balai Kota. Ini sudah sejak 2018 begitu kan. Kenapa sekarang ini baru diklaim oleh pendukung-pendukung Prabowo? Bahkan ini ya pertama kali di dunia becak listrik diluncurkan oleh TKN Prabowo di Madiun. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Dengan adanya seperti ini saya kira TKN Prabowo itu banyak contekan ya, banyak nyontek begitu kan dari kegiatan-kegiatan Anies Baswedan, dan kemudian banyak sekali pro dan kontra di situ sehingga memunculkan ekspektasi begitu kan ya, munculkan spekulasi di situ begitu kan. Karena pada kenyataannya dari apa yang diceritakan oleh kakek ini begitu kan, dari orang tua ini ya, ujung-ujungnya katanya mau dikasih uang 100.000 ya, plus ya becak katanya begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya becak ya diambil lagi, tidak kunjung diberikan uangnya, katanya 100.000 ya, malah turun menjadi 50.000. Ini gimana coba bayangkan begitu kan. Apakah ini kena prank atau PHP di situ begitu. Bahkan satunya ada yang mengatakan, jadi keinget zaman dulu ada yang bagi kontraktor ya dan sertifikat ditarik kembali. Ini gimana konsepnya, ini gimana coba bayangkan kalau ini ditarik kembali begitu kan. Benarkah seperti itu begitu? Kalau memang ini benar ditarik kembali, wah ini ada kekacauan yang sangat luar biasa. Percuma ya, ini justru mencederai seorang Prabowo begitu. Karena apa? Karena Prabowo dianggap ya finansialnya kuat, ya tidak pernah PHP dan ikhlas dan sebagainya begitu kan. Kenapa kalau ada seperti ini, pengakuan dari bapak-bapak ini begitu sudah menunjukkan ya apa yang terjadi, dan bahkan ini menjadi trending topik loh begitu kan. Kasihan si bapak ini begitu kan, nggak dapat becak ya, terus kemudian kena PHP dan sebagainya begitu kan. Ini kan kasihan banget di situ begitu kan. Bahkan ya
ada satu sisi yang mengatakan ya sudah hal yang biasa ya. Kalau zaman jebot kalau udah nyebar pasti ada yang klarifikasi, itu bukan hal yang baru katanya begitu. Banyak sekali ya pro dan kontra. Lantas bagaimana dengan kontraktor dulu? Itu masih banyak spekulasi itu begitu kan. Jadi artinya apa? Apakah Prabowo ini begitu dari tim-tim mereka apakah benar seperti itu? Ini monggo diklarifikasi begitu kan ya. Ini menjadi bola liar loh di masyarakat, sehingga ya kenapa kok PHP seperti itu? Ada apa begitu kan? Dan bahkan ada yang mengatakan wah ini bagus ya, pertama kali di dunia katanya begitu kan. Pada hakikatnya 2018 Anies Baswedan sudah melakukan itu begitu kan. Ini kan kacau luar biasa begitu kan. Ya kasihan banget ternyata becak diambil lagi katanya. Ini ya kasihan banget mereka. Ada apa begitu kan? Apakah mereka tidak memenuhi syarat atau apa begitu? Tapi yang jelas ya dari beberapa dari beberapa netizen mengatakan, "Pak, ya kalau diambil lagi berarti Bapak kena prank dong di situ begitu katanya." Ya bisa saja kena prank mereka begitu kan. Ya kasihan banget ya. Masa ya becak itu ditarik kembali buat apa, coba bayangkan ya. Karena kalau sudah diberikan kepada rakyat justru menjadi catatan penting, inilah keikhlasan seorang Prabowo, kan seharusnya seperti itu begitu kan. Ini TKN harus memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya di situ biar tidak menjadi spekulasi begitu kan. Jadi pada hakikatnya ini sudah mengatakan bahwa ini gimana ya mobil becak listrik seperti ini ya, pesannya sudah katanya sudah 300 begitu kan, tapi ujung-ujungnya mereka diambil lagi. Ini kan kacau begitu ya. Jadi artinya sampai hari ini saya tidak habis pikir begitu kalau memang ini benar begitu kan. Mari kita baca ini. Pertama di dunia becak listrik diluncurkan oleh TKN Prabowo di Madiun ya. Dengan beberapa hal seperti ini justru dia menjadi catatan penting kepada kita sebesar ya kalau nggak salah 300 becak, tapi pada kenyataannya kalau kita lihat dari foto-foto mereka ya tidak ada yang menaiki di situ begitu kan. Ini apa coba bayangkan, apa hanya sewaan atau apa begitu, tapi yang jelas kok rata semua begitu kan. Bahkan Sekretariat Tim Kampanye Nasional ya Nusron Wahid menggelar kampanye kemenangan Prabowo Gibran di Kota Madiun. Dalam kampanye ya di lapangan Gulon, Nusron rilis energi hijau becak listrik yang dibagikan kepada tukang becak di 7 kota ya di Kabupaten Jawa Timur. Nusron juga mengklaim bahwa becak listrik untuk energi hijau katanya begitu kan ya. Bahkan satu sisi Nusron mengatakan bahwa ini launching becak listrik wujud kepedulian Prabowo yang mencintai wong cilik ya. Bahkan ya kalau nggak salah ini ratusan tukang becak dari kota Kabupaten Madiun ya, sehingga dia berbondong-bondong datang di situ, antri di situ katanya. Dan bahkan ini sementara menyatakan memproduksi 800 unit becak listrik dibagikan ke 7 kabupaten ya. Dan bahkan sebanyak di Jawa Timur sebanyak 200 buah ya. Tak hanya itu, listrik dibagikan 50 watt di kota Solo dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita berbicara terkait dengan adanya itu, apakah benar dibagikan atau tidak begitu kan? Itu yang mesti kita lihat di situ. Karena dari pengakuan dari bapak-bapak ini begitu kan, ini sangat kasihan banget begitu kan ya, sampai cerita ya katanya uangnya 100 ya plus becak di situ, tapi pada ujung-ujungnya ya becak itu tidak diberikan begitu kan. Apakah ini jauh dari klarifikasi dari kualifikasi mereka begitu kan, atau tidak cukup syarat atau apa begitu kan. Tapi yang jelas dari beberapa pantauan begitu kan ya, becak itu sudah mulai diturunkan mereka begitu kan sebagai ajang bahwa masyarakat akan tertarik dengan untuk datang di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya kalau kita amati begitu yang sebenarnya begitu kan, ini gimana coba? Ini mungkin satu sisi harus diklarifikasi yang lebih jelas di situ begitu agar tidak menjadi spekulasi begitu, sehingga ya kontraktor ya seolah-olah ditarik kembali, ini ditarik kembali, SMK katanya sudah memproduksi ini ya, becak katanya sudah memproduksi 800 ya. Ini gimana konsepnya begitu kan? Saya nggak ngerti di situ begitu kan. Dan bahkan diklaim ya dunia ya, pertama kali di dunia katanya ya. Padahal Anies Baswedan 2018 sudah melakukan itu begitu kan. Ini gimana begitu kata Nusron, ini gimana coba bayangkan ini.
Bahkan Anies ya pajang becak listrik dari Hanafi Rais di Balai Kota. Ini bahkan Anies sudah memperkenalkan di situ begitu kan ya, terkait dengan terkait dengan becak listrik ini begitu. Sudah jelas mereka begitu. Artinya kalau ini lalu kemudian dicontek ya, lalu kemudian ditiru oleh mereka, bukan tidak mungkin ini menjadi dampak positif kepada masyarakat begitu kan ya. Karena pada hakikatnya untuk mengurangi ya tekanan fisik ya, terus kemudian hanya bisa kekurangannya hanya bisa dicas dan sebagainya begitu kan. Tapi pada intinya adalah kalau kita mengamati secara logika begitu kan ya, justru ini bukan pertama kali di dunia begitu kan ya, justru ini sudah pernah dilakukan Anies Baswedan tidak semasif tapi tidak semasif memproduksi hari ini begitu kan ya. Jadi saya kira ini saya ketawa begitu dari tadi. Apakah benar pengakuan dari Bapak ini begitu kan ya? Ini kan sudah jelas di situ klarifikasinya gimana. Ditanyakan ya sebetulnya apa sih ya yang kemudian bisa tertarik di situ abang beca ini begitu kan ya? Karena ya diiming-imingi beca ya dapat ya beca elektrik di situ sudah dapat uang 100.000 katanya begitu kan. Jadi apakah ikhlas untuk memberikan kepada rakyat kecil? Apakah ini masih diambil lagi atau memang tidak dapat begitu kan? Jadi saya kira sampai hari ini masih muncul spekulasi dan bahkan ini menjadi trending topik di X begitu. Sayang 1000 sayang begitu kan? Siapa yang tidak kasihan sama Bapak ini begitu kan? Sangat kasihan begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Jangan tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.